Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta channel YouTube saya Aziz Saleh SAG, penyuluh kreatif. Selamat bertemu lagi. Kita kali ini membahas tentang wali nikah. Bagi orang yang mau menikah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat dan rukun nikah. Syaratnya yaitu administratif. Rukun nikah ada 4. Rukun nikah itu terdiri dari calon suami, calon istri, ya, kemudian wali, saksi. Calon suami, calon istri, wali, dan 2 orang saksi yang adil. Mahar atau emas kawin adalah hal yang kelima. Kenapa mahar atau emas kawin ini masuk yang kelima? Karena dia tidak wajib dibayar saat itu. Bisa ditunda, bisa diutang. Ya. Emas kawin atau mahar bisa diutang, tetapi wajib dibayar. Tetapi kalaupun tidak ada ini, mas kawin ini saat itu, nikah tetap bisa dilaksanakan, tetap sah. Tapi kalau yang 4 ini tidak ada salah satu, yang tidak bisa. Calon suami, kalau tidak ada calon suami, mau nikah dengan siapa? Kalau tidak ada calon istri, ya mana istrinya? Kemudian wali dan saksi. Meskipun suami atau istri tidak hadir, tetapi tetap ada. Umpamanya istri diwakilkan atau suami diwakilkan, tetapi tetap harus ada suami atau istrinya akan menikah. Dan wali. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang wali. Wali itu ada 4 macam wali nikah. Pertama, wali nasab. Yang kedua, wali mujbir namanya. Yang ketiga, wali hakim. Dan yang keempat, wali adol. Apa itu wali nasab? Wali nasab itu adalah wali yang berasal dari kalangan keluarga si mempelai perempuan. Itu namanya wali nasab. Yang ke atasnya dari bapaknya, ayah atau bapak. Kalau tidak ada bapak, maka kakek atau datuknya. Kalau tidak ada, yang di atasnya lagi. Kalau kecari wali ke atas tidak ada, baru ke bawah. Tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada datuk, baru ke anaknya, saudara. Saudara kandung sebapak seibu dari yang mau menikah ini. Kalau tidak ada saudara sekandung sebapak seibu, boleh saudara sebapak atau saudara seayah. Itu urutannya wali. Kalau tidak ada saudara seayah, apakah langsung ke paman? Bukan. Tetapi yang setingkat dulu sepupu yang mau menikah ini dari pihak bapak. Bapaknya punya saudara laki-laki, punya anak laki-laki, itu yang boleh menjadi wali. Kalau tidak ada itu, baru bapaknya. Yang wali saudara pun, itu yang utama adalah saudara laki-laki yang tertua. Kalau saudara laki-laki yang tertua tidak ada, baru yang berikutnya, Atau saudara wali yang tertua ini menyerahkan hak walinya kepada saudara laki-laki yang lebih muda. Jadi tidak ada atau tidak boleh menikah itu menyembunyikan walinya. Walinya ada dibilang tidak ada, tidak sah menikah. Atau walinya ada masih sakit, tetapi masih punya ingatan karena fisiknya lemah,
lalu langsung diambil alih oleh anaknya, saudara dari yang mau menikah. Tidak boleh. Tetap harus yang walinya yang asli, bapaknya, itu yang menikahkan. Kecuali bapaknya melimpahkan hak walinya, baru ada. Kalau tidak ada itu dicari lagi. Dicari hubungan nasabnya, hubungan keluarga dari pihak laki-laki, dari yang mau menikah ini. Jangan mentang-mentang tidak ada lalu langsung wali hakim. Tidak boleh. Dicari dulu nasabnya. Oleh karena itu, ada urutan wali. Seperti yang kita lihat berikut ini. Ini adalah susunan wali. Dan di situ dikatakan la nikaha illa bil wali wasahidain adil. Wasahida adil. Nah, lihat berikut ini. Nah, itulah susunan wali nasab. Kemudian di antara wali nasab itu ada juga yang disebut dengan wali mujbir. Wali nasab itu ada yang jadi wali mujbir namanya. Wali mujbir itu adalah wali yang berhak menikahkan tanpa persetujuan. Misalnya menjodohkan. Wali mujbir ini boleh menjodohkan orang yang akan dinikahkan. Meskipun tanpa persetujuan, tapi yang penting dia mau menikah. Zaman dulu kita lihat banyak nikah dijodoh-jodohkan, meskipun belum kenal-kenalan. Yang boleh menjodohkan pernikahan itu tanpa kenal dulu, tanpa harus tahu dulu calon suami, calon istri, adalah wali mujbir. Wali mujbir itu yang punya hak menjadi wali mujbir adalah bapaknya dan kakeknya. Bapaknya dan kakeknya boleh menjodohkan anaknya, yang perempuan ini atau cucu perempuannya dengan laki-laki yang dianggap pantas untuk menjadi suaminya. Meskipun tanpa sepengetahuan yang perempuan ini, nanti setelah nikah baru ketemu jodohnya. Oh, calon suami saya ini. Itu wali mujbir yang punya hak, yaitu hanya bapaknya dan kakeknya. Saudaranya tidak boleh menjadi wali mujbir. Tidak boleh menjodoh-jodohkan. Kecuali dia menjodohkan itu ditemukan dulu. Dek atau Kak, bagaimana pendapatmu dengan laki-laki ini? Kalau kau setuju, aku uruskan. Kalau kau mau, aku nikahkan kau dengan ini. Dia harus kenal dulu. Baru boleh menikahkan. Tetapi kalau wali mujbir, tanpa si perempuan ini kenal calon suaminya, tanpa pernah bertemu, dia boleh menikahkan si perempuan tersebut. Nah itu. Kemudian yang ketiga, wali hakim. Wali hakim ini adalah wakil atau pengganti kepala negara. Dalam hal ini kepala negara atau presiden memberikan mandat kepada menteri agama, dan menteri agama memberikan mandat kepada kepala-kepala KUA atau naib dan penghulu-penghulu yang sudah di SK-kan sekarang. Ya. Kalau dulu belum ada itu, tapi sekarang secara administratif sudah ditertibkan. Yang boleh menjadi wali hakim adalah kepala KUA. Meskipun ada penghulu yang di SK-kan, penghulu yang diangkat oleh Kementerian Agama, tidak boleh menjadi wali hakim. Karena menurut aturan wali hakim adalah kepala kantor urusan agama. Dan itu setelah dicari berbagai usaha, walinya tidak ada, barulah dia boleh melaksanakan wali hakim. Tidak boleh seperti istilah bahari tebang wali atau langsung tekal wali, tidak boleh.
Jadi harus dicari dulu wali-wali yang nasabnya. Kalau tidak ada wali nasab sama sekali, baru ke wali hakim. Atau wali nasabnya jauh, bilangnya waktu dulu satu kali perjalanan sejauh 92 atau minimal 85 km bisa mengangkat wali hakim zaman dulu. Tapi zaman sekarang bukan patokan. Meskipun kita di Kalimantan, bapaknya di Jawa, tidak boleh lagi langsung mengangkat wali hakim. Bagaimana caranya? Sedangkan bapaknya atau wali nasabnya tidak bisa hadir. Yaitu dengan cara bertaukil wali. Karena walinya masih ada, bisa dihubungi. Bisa video call sekarang dengan walinya, memastikan ini walinya, dan walinya harus bertaukil wali, yaitu membuatkan surat wakil wali di kantor KUA di tempat mana dia tinggal. Dia, sang perempuan, mau menikah di Tenggarong Seberang. Walinya ada di Jombang, di kecamatan mana di sana. Dia harus datang ke sana, bikin surat pernyataan taukil wali, mewakilkan walinya ke kepala kantor urusan agama Tenggarong Seberang. Dia bikin surat taukil wali, ditandatangani di kecamatan mana di Jombang itu, dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Lalu suratnya dikirim ke sini. Boleh walinya tidak hadir, tetapi dengan bukti otentik, surat nyata bahwa dia bertaukil atau berwakil, menyerahkan berwakil wali kepada kepala kantor urusan agama di mana sang perempuan ini mau menikah. Nah, begitu caranya. Jadi Anda jangan bingung kalau mau menikah walinya Anda bisa datang, walinya jauh, walinya sakit. Jangan bingung, caranya bertaukil wali. Yaitu membuat surat pernyataan berwakil. Bukan surat pernyataan wali, bukan surat pernyataan berwakil wali untuk perempuan yang mau menikah di tempat yang jauh sedangkan walinya tidak bisa hadir. Itu namanya taukil wali. Bisa dipahami? Yang keempat adalah wali adol. Apa itu wali adol? Wali adol adalah wali nasab tetapi tidak mau menikahkan. Adol, enggan. Mungkin karena dalam pergaulan berkeluarga tidak ada konfirmasi, tidak ada komunikasi. Tiba-tiba datang mau minta kepada keluarga, tolong saya walikan, saya mau menikah. Sedangkan dengan keluarga tidak rukun. Dengan keluarga tidak pernah komunikasi, keluarga jadi walinya enggan, walinya merasa tersinggung, walinya marah, tidak mau mewalikan dia. Itu namanya wali adal, wali yang menolak menjadi wali nikah. Dan wali adalnya bukan hanya sepupu, bukan hanya saudara, bahkan bisa bapaknya sendiri. Karena dianggap anak ini tidak berbakti orang tua, bikin kesal orang tua, sehingga bapaknya tidak mau menikahkan anaknya sendiri. Padahal wajib dia jadi wali bagi anaknya. Saudara laki-laki kalau tidak ada lagi orang tua, saudara laki-laki wajib menjadi wali nasab saudara perempuan. Tetapi karena tidak ada komunikasi dalam keluarga antara ayah dengan anak atau dengan saudara, sehingga yang menjadi wali ini merasa tersinggung, kok mau nikah baru nyari saya, selama ini lu kemana? Nah itu, mau nikah aja baru nyari keluarga bilang, sehingga dia enggan dan tidak mau menjadi wali. Bagaimana caranya? Apakah wali hakim? Tidak bisa wali hakim. Istilahnya tebang wali, bukan. Tetapi si perempuan yang mau menikah ini harus mengajukan dulu masalahnya ke pengadilan agama setempat di mana dia mau menikah. Pengadilan agama hanya ada di kabupaten. Dia mau menikah di mana, dia mengajukan halnya ke pengadilan agama itu, menyatakan bahwa
walinya enggan, tidak mau menikahkan. Dalam istilah agamanya disebut dengan wali adol. Setelah ditanya apa sebab-sebabnya apa segala, atau bisa dihubungi lewat telepon, si wali tadi, wali nikah ini tetap tidak mau menikahkan, maka hak walinya diputuskan oleh pengadilan agama bahwa hak walinya tidak berlaku, dijatuhkan kepada kepala kantor urusan agama, dipindahkan menjadi wali hakim. Karena kenapa jadi wali hakim? Karena wali nasabnya enggan, marah, kesal, sehingga tidak mau menikahkan yang harus menjadi walinya. Jadi jangan salah. Kalau ada wali yang tidak mau menikahkan, jangan langsung minta wali hakim. Tidak sah, tidak boleh. Tetapi harus melalui pengadilan agama dulu. Ada surat putusan dari pengadilan agama menyatakan walinya dinyatakan adol, enggan, dan memindahkan hak walinya ke wali hakim. Baru boleh wali hakim menikahkan. Karena kalau tidak ada putusan pengadilan, wali yang adol tadi bisa menuntut pembatalan menikahkan. Karena menikahkan tanpa izin walinya. Yang menikah dan yang menikahkan bisa dituntut secara hukum. Tetapi kalau sudah ada putusan pengadilan menunjuk bahwa menyatakan walinya adol dan memindahkan hak walinya ke wali hakim, tidak bisa dituntut lagi karena sudah ada keputusan hukum. Aman bagi yang menikahkan dan aman juga bagi yang dinikahkan. La nikaha illa biwali wasahidal adl. Tidak ada nikah tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ikuti terus channel ini, sukai, like and subscribe, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.